Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini pertemuan pertama kita setelah kita UTS. Nah, ini jadi materi yang sebelum UTS ya, dari pengertian, fungsi, karakteristik, profil, hingga kebijakan pembangunan desa. Ini semua materi masih ada di psikologi, jadi silakan bagi yang ingin membacanya, masih ada di sana dan bisa untuk menambah wawasan bagi kalian. Jika ada pertanyaan, monggo nanti silakan ditanyakan di diskusi mahasiswa dengan dosen, sehingga kalau masih ada materi yang belum paham, belum bisa dipahami, atau masih perlu didiskusikan, bisa ditanyakan di sana. Nah, sedikit mereview, jadi kita ada ciri-ciri desa. Desa itu adalah agraris, sudah pasti agraris, kemudian dia tidak homogen, ya, pekerjaannya homogen, masyarakat yang homogen, kemudian dia lahan terbangunnya masih sangat sedikit. Kemudian desa itu sendiri, ya wilayah yang bukan kota yang sudah pasti, dengan fungsi sebagai utama dari sumber bahan pokok, sumber bahan makanan untuk bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, khususnya untuk nodal-nodal yang berupa kota. Nah, kemudian alasan utamanya adalah karena desa punya fungsi utama tadi, fungsi untuk mencukupi kebutuhan manusia, sehingga sangat layak sekali desa ini untuk dipelajari karena ia memiliki peran yang sangat penting. Kemudian desa itu kita pelajari, kita analisis dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya, di mana nanti di dalam karakteristik itu kita akan mendapatkan permasalahan, potensi, dan tantangan dari desa itu, nah, di mana karakteristik ini diwujudkan di dalam profil wilayah. Nah, kemudian setelah mulai profilnya, kita bisa melakukan yang namanya perencanaan pembangunan desa. Nah, monggo silakan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum diskusi mahasiswa dengan dosen, bisa pula ketemu langsung dengan saya di kampus atau via WA, bisa untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar materi kuliah geografi pedesaan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai strategi pembangunan desa. Nah, dimulai dengan ini, jadi bahwa dari data ini, penduduk miskin itu masih sangat tinggi, boleh dibilang seperti itu ya. Jadi tidak, walaupun di situ terlihat di yang grafik di sebelah kiri, ini bahwa persentase penduduk miskin masih ada 14% di Indonesia ini tahun 2009 memang, walaupun angkanya makin lama makin turun. Kemudian di sini terlihat bahwa persentase penduduk miskin itu kebanyakan berada di desa, di wilayah apapun. Nah ini, oke. Dan persentase penduduk miskin di desa itu lebih tinggi dibandingkan di kota. Ya. Nah, selain itu, adanya rasio Gini, indeks Gini yang menunjukkan ketimpangan wilayah. Bahwa ketimpangan wilayah di desa dan di kota sudah terlihat bahwa kota sudah pasti berbeda. Desa lebih rendah daripada kota. Namun, ada namunnya, bahwa ketimpangan desanya masih sangat tinggi. Oke, nah hal ini menunjukkan bahwa kemajuan desa dan kota itu masih sangat tinggi. Belum lagi di sini ada perbedaan kemajuan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Ya seperti kita ketahui sekarang Jawa sebagai pusatnya itu akan perkembangannya sangat luar biasa cepat, sangat luar biasa tinggi di Indonesia, diikuti dengan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Tetapi di bagian timur, Pulau Sulawesi, apalagi Pulau Papua itu masih sangat rendah. Ya, ini yang diawali dari sehingga perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia saat ini di zaman Pak Jokowi berorientasi pada pemerataan pembangunan. Utamanya, kebanyakan kalau kita lihat bahwa di daerah Indonesia Timur, pembangunannya diintensifkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur agar ketimpangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur semakin rendah, dan juga ketimpangan antara desa dan kota pun semakin rendah. Oke, nah, mengapa muncul ini? Nah, ini saya ingin mengajak kalian untuk berpikir ini. Hal ini yang kemudian kan menjadi permasalahan kita saat ini. Mengapa Papua itu ingin merdeka? Oke, karena ada ini, bahwa adanya perbedaan, ketimpangan antara wilayah barat dan wilayah timur, ada ketimpangan antara desa dan kota yang sangat begitu jelas di Indonesia, terutama kalau kita melihatnya membandingkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua.
Nah, makanya muncul yang namanya keinginan-keinginan atau orang-orang yang berkeinginan untuk lepas atau merdeka dari negara kita. Jadi diinterogasi negara kita menjadi ancaman apabila kondisi ini semakin lama semakin berlarut-larut. Nah, pembangunan itu dilakukan secara sektoral melalui pendekatan satuan spasial ruang. Nah, jadi memang pembangunan itu dominan nih dilakukan secara sektor-sektor tertentu yang melakukan pembangunan dan dilakukan secara spasial. Nah, dominannya apa pembangunannya? Jadi tidak memang pembangunan itu seharusnya menyeluruh, tetapi pelaksanaannya itu dilakukan secara sektor-sektor. Jadi wilayah-wilayah itu saat ini dengan adanya otonomi daerah, maka setiap wilayah bisa melakukan pembangunan-pembangunan yang ada di wilayahnya. Oke, namun ada yang perlu diperhatikan bahwa dalam proses pembangunan itu perlu dilaksanakan yang namanya perencanaan wilayahnya, tidak asal membangun. Nah ini, akan ada pertanyaan, Pak, mengapa kok pembangunan dominan dilakukan secara sektoral? Padahal kita harus menyingkirkan ego sektoral. Nah, karena apa? Karena setiap bagian, setiap sektor itu memiliki wewenang untuk membangun. Nah, bagaimana caranya agar integrasinya itu tetap terjadi adalah bagaimana fungsi komunikasi yang baik antar sektor itu. Ya, karena apa? Karena ya tidak mungkin ahli di bidang kependudukan membicarakan masalah pembangunan tol. Ya, karena dia bukan ahlinya, tidak mungkin dia membangun infrastruktur. Seorang ahli kependudukan membangun infrastruktur tidak akan mungkin. Ya, seorang ahli kependudukan, seorang ahli geologi saja, ini tidak mungkin dia bisa membuat perencanaan wilayah secara total. Nah, itulah disebut dengan sektoral. Sektor-sektor itu bekerja di bidang yang sesuai dengan apa yang ia tekuni, sehingga ia terfokus sesuai dengan karyanya. Namun, dalam merencanakan suatu wilayah, dalam membangun suatu wilayah, mereka memang bergerak secara sektoral. PU bergerak bagian dia, KLHK bergerak bagian dia. Namun dalam perencanaannya, maka perlu yang namanya komunikasi dan integrasi antar sektor itu. Bangunnya tetap masing-masing, tetapi dalam perencanaannya perlu bersama-sama agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan, tumpang tindih kebijakan. Nah, salah satunya, selain sektor tadi juga merupakan spasial ruang. Nah, jadi pembangunan itu spasial ruang. Jadi apa pembangunannya? Skala nasional, skala provinsi, kabupaten, hingga skala desa. Bagaimana pembangunannya? Nah, kalau makanya di sini dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu menjadi ruang administrasi pembangunan. Jadi tidak lagi menjadi objek, tapi juga menjadi subjek juga dia. Ya, nah, makanya di sini sistemnya adalah dari monitoring yang jika sudah ada pembangunan yang sudah pernah dilakukan dari PNPM, dari program Kotaku misalnya dan seterusnya, itu kemudian dimonitor dievaluasi bagaimana pembangunan yang sudah dilakukan, kemudian dimusyawarahkan, kemudian direncanakan, kemudian direncana kegiatan tahunannya seperti apa, kemudian dianggarkan, setelah dianggarkan dibangun, setelah itu diimplementasi. Inilah konsep perencanaan dan pembangunan yang ada di desa. Nah, ini nanti detailnya kalian akan pelajari apa itu perencanaan wilayah di mata kuliah perencanaan wilayah. Nah, pembangunan desa itu tidak terpisah dari pengembangan kawasan perdesaan, kerjasama antar desa. Jadi semangat undang-undang itu adalah kerjasama, jiwa gotong royong bukan persaingan. Mengapa? Karena kita ketahui desa itu memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan desa itu memiliki fungsi-fungsi yang banyak desa memiliki fungsi yang sama. Sehingga pengembangan desa-desa itu perlu dikembangkan secara kawasan, bukan per bagian desa-desa itu. Tidak bisa terpisah saja. Nah, kenapa? Karena antar desa itu memiliki hubungan erat, baik secara sosial maupun secara ekonominya. Oke, karena banyak desa-desa itu memiliki sektor unggulan atau perencanaan unggulan yang sama. Contohnya desa-desa yang ada di Klaten, Sukoharjo itu kebanyakan masih didominasi oleh lahan pertanian. Sehingga untuk mengembangkan wilayah itu, jika hanya satu desa saja yang dikembangkan, maka itu tidak bisa berdampak optimal. Tetapi jika seluruh desa yang ada di Klaten dan ada di Sukoharjo
dan sekitarnya yang memiliki ciri fungsi sebagai lumbung pangan, terutama misalnya padi, itu digabungkan, dikelola dengan baik, maka itu bisa menjadi sebuah pembangunan wilayah yang luar biasa baik dan bisa berdampak secara masif untuk nasional. Nah, ini untuk kita bicara ke desa, jadi kita bilang di atas tadi, ya kita bicara pembangunan Indonesia Timur dan Indonesia Barat, ya itu sudah levelnya nasional, maka tapi dalam mata kuliah ini kita fokusnya di kawasan desa. Bagaimana caranya agar desa itu bisa bersaing dengan wilayah kota tanpa menghilangkan fungsi desa itu. Nah, di sini landasan hukumnya selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ya ada banyak lagi undang-undang yang kemarin sudah kita bahas. Tetapi di sini di pasal 83 ayat 2 adalah pembangunan kawasan desa didasarkan dan upaya mempercepat meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa membangun desa itu memang harus bersifat partisipatif, seperti materi saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS, bahwa membangun desa harus secara bersama-sama, bukan terpisah, bukan menurut satu orang saja, tetapi bagaimana masyarakat desa diakomodir agar masyarakat itu merasa memiliki apa yang ada di desanya. Kemudian juga diperpadukan dengan pembangunan antar desa. Oke. Nah, ini nanti akan terkait dengan model-model pembangunan yang ada di materi-materi selanjutnya. Nah, bagaimana sih strateginya untuk membangun desa? Pertama bisa menggunakan soft atau hard teknologinya. Oke, jadi bagaimana teknologinya? Jadi kegiatan masyarakat itu dalam mengembangkan adalah kita bisa melihat apakah mau lihat pendekatan wilayah, pendekatan sektoral. Kemudian pendekatan wilayah bagaimana desa itu terkait dengan desa yang lain. Nah, ataukah mau pendekatan sektoral, mau sektor mana? Apakah teknologi, pendidikan, misalnya mau sektor pendidikan, sektor ekonomi apa? Mau ekonomi kreatif, oke, kerajinan, atau misalnya pertanian, pengelolaan pertanian. Nah, apapun yang akan kita pilih dalam bentuk kegiatan masyarakat dalam pengembangan desa, itu harus berpikir bahwa bagaimana desa itu menjadi kawasan yang produktif dan lestari. Jadi tidak hanya ekonominya maju, tetapi kelestarian lingkungannya tetap terjaga. Nah, sehingga di sini tertulis bahwa sistem produksinya, nah itu apakah mau dalam on farm, oke, dengan pertanian, off farm, oke, apakah dia dengan pertanian ataupun tanpa pertanian, oke. Nah, apakah pertanian diaktifkan, tidak diaktifkan, atau tidak sama sekali tidak digunakan pertaniannya. Selain sistem produksinya atau cara produksinya, apakah mau untuk pertanian atau tidak pertanian, atau mau setengah-setengah. Nah, ini tapi juga dari pasar produk ya, hasil produk yang dihasilkan itu apakah mau untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri atau untuk ekspor. Nah, selain itu, di sini ada yang namanya teknologi. Nah, apakah dia mau soft teknologi atau hard teknologi? Apakah perlu teknologi yang berat ataupun hanya teknologi yang bersifat untuk mempermudah proses kegiatan pertanian, misalnya dengan adanya pupuk dan teman-temannya. Kalau hard teknologi misalnya dengan adanya pabrik-pabrik, dengan adanya alat-alat berat yang membantu dalam proses pengembangan wilayah desa itu. Nah, tadi adalah bagaimana strateginya. Salah satu strategi yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana menggunakan peran teknologi dalam pengembangan wilayah di kawasan desa, di mana teknologi menjadi bantuan agar desa itu dapat maju menjadi lebih baik, menjadi trigger, menjadi penjembatan bagi desa itu dalam mengembangkan wilayahnya. Nah, selain itu, kita juga dari salah satu strategi yang lain adalah menggunakan pariwisata sebagai sektor lokomotif ya. Mengapa sektor pariwisata menjadi sektor lokomotif? Karena yang pertama, jika suatu desa menggunakan suatu desa atau wilayah berfokus pada mineral dan energi, yang dimana ini adalah sumber daya alam, maka wilayah ini akan modal ini akan makin lama makin tipis dan akan hilang. Ya, karena dia termasuk sumber daya tidak terbarukan, ya, sehingga dia sebuah daerah tertinggal kaya dengan keindahan alam. Oke, mengapa? Nah, jadi kenapa? Pertama,
Kondisi di sekitar tambang harus terus mengalami kemiskinan dan ketertinggalan. Karena apa? Karena biasanya yang menggunakan barang tambang itu adalah investor. Yang mendapat keuntungan yang terbesar adalah investor. Wilayah yang ditambang itu hanya memiliki dampak selama tambang itu ada. Setelah tambang itu hilang, maka ia akan menjadi wilayah yang tidak lagi maju lagi atau tidak punya pendapatan yang lebih baik lagi. Sama seperti ketika tambang itu ada. Nah, ketika tambang itu hilang, maka ia jika tidak memiliki pengganti untuk sumber keuangan bagi wilayah itu atau desa itu, maka desa itu akan semakin tertinggal. Oke, nah selain itu di daerah tertinggal kaya dengan keindahan alam. Biasanya setiap desa itu punya keindahan alam yang masing-masing yang bisa dikembangkan. Walaupun tidak semuanya bisa dipaksakan menuju pariwisata. Tetapi kebanyakan wilayah yang tertinggal yang ada di Indonesia itu memiliki kekayaan atau keindahan alam yang berbeda-beda. Tergantung wilayahnya. Jadi jangan memaksakan. Ketika suatu wilayah itu bisa menjadi spot foto yang Instagramable misalnya, atau kemudian kalian di desa kalian mengharuskan seperti itu, ya maka tidak akan seberhasil yang wilayah yang memiliki potensi yang untuk lokasi spot foto. Nah, jadi setiap wilayah memiliki kekayaan alam dan keindahan alam yang berbeda-beda yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan apa yang ada di sana. Kemudian keuntungan yang berlimpah dari perusahaan besar dan padat modal. Seandainya sektor wisata ini bisa menjadi sektor yang diunggulkan. Sedangkan pengolahan pariwisata ini, nah nih, pengolahan wisata permasalahannya, nah nih, ini ketika mineral ya, ini seperti ini. Oke, ini mineral seperti ini. Tetapi di pariwisata, permasalahan saat ini adalah pengelolaannya itu masih bentuk pada komunitas. Baru komunitas-komunitas tertentu yang tidak terintegrasi dan tidak profesional. Selain itu, kebanyakan dikelola oleh investor luar. Oke, investor luar, sehingga desa itu tidak bisa memanfaatkan keuntungan yang mereka miliki untuk desa itu sendiri. Nah, sehingga yang untung sama seperti yang tambang tadi, yang untung saat ini dari pariwisata wilayah atau desa-desa yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang yang ada dari luar wilayahnya. Kemudian ekonomi lokal tidak menjadi kekuatan ekonomi nasional. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kita itu punya ekonomi lokal, salah satu dari kita adalah pariwisata. Kita negara yang sangat-sangat indah. Oke, kita dulu punya julukan Jamrut Khatulistiwa. Ya, itu menunjukkan bahwa kita itu sebuah berlian yang luar biasa di Khatulistiwa. Oke, nah cuman permasalahannya saat ini kita itu tidak berpikir ke arah ini, mengembangkan sektor pariwisata. Mengembangkan iya, tetapi pada akhirnya bukan mengembangkan wisata sebagai kegiatan ekonomi yang sustainable. Biasanya hanya sebagai keuntungan sesaat. Selama masih viral, diteruskan. Nanti rusak, dibiarkan. Nah, dilupakan. Nah, itulah Indonesia. Oke. Nah, perbedaan dari keduanya adalah di sini adalah lingkungan hidup. Ketika kita suatu wilayah, suatu desa itu berfokus pada tambang, maka lingkungan hidup akan mengalami kerusakan jika tidak direncanakan proses penambangan dan pasca tambangnya. Walaupun pasca tambangnya nanti ada reklamasi pasca tambang, tetapi jika tidak bagus perencanaannya ataupun bagus pun perencanaannya, maka kondisi lingkungan yang sebelum ada tambang itu tidak akan kembali, atau bisa kembali tapi butuh waktu yang sangat lama. Sedangkan pariwisata, ketika dia pariwisata alam, maka lingkungannya bisa terjaga. Namun, jika perencanaannya baik, karena banyak sekali contoh pariwisata yang bukannya menjaga lingkungan, tetapi malah menghancurkan lingkungan. Nah, ini jadi wisata itu bisa sebagai lokomotif untuk agar desa itu bisa berkembang. Mengapa kok bisa jadi lokomotif? Dengan adanya wisata, maka nanti ada akan sektor-sektor lain yang akan berkembang. Perdagangan, penginapan, rumah makan, merchandise, dan lain-lain itu akan berkembang bila pariwisata itu bisa berkembang. Jadi bisa pariwisata yang ada di suatu wilayah, suatu desa itu bisa menjadi lokomotif agar desa itu bisa berkembang.
Oke, nah itu. Jadi pariwisata bisa menjadi lokomotif. Pak, boleh sektor lain? Boleh Pak, pertanian? Boleh. Apapun bisa digunakan. Ini menjadi salah satu strategi untuk pariwisata. Bila wilayah itu memiliki potensi wisata sebagai sektor lokomotif bagi desanya. Jika tidak, maka kita bisa mencari sektor lain yang bisa menjadi lokomotif bagi desa itu untuk dapat berkembang. Lanjutannya, menjadikan pariwisata lokomotif pembangunan desa. Pertama, ya ini, energi dan mineral itu sebagai penggerak. Boleh digunakan, tetapi tidak menjadi sektor paling penting dan tidak bisa terus-menerus bergantung pada energi dan mineral. Karena energi dan mineral itu terbatas dan memiliki dampak lingkungan yang sangat besar bila tidak direncanakan dengan baik pemanfaatannya. Kemudian lingkungan sebagai pengaman. Nah ini pengaman apa? Ketika ini jadi garis tengahnya ini lingkungan. Desa itu punya fungsi. Ingat, desa itu punya fungsi. Fungsinya bukan hanya ini. Ini bisa menjadi fungsinya sebagai bahan baku. Tapi apakah ketika ini habis, apakah desa itu hilang? Ya hilang fungsinya. Dan apakah desa itu hanya fungsinya ini? Tidak juga. Tidak hanya ini. Banyak fungsi-fungsi lain dari desa itu yang perlu dikembangkan. Nah, makanya di sini lingkungan hidup. Lingkungan itu apa saja? Lingkungan itu bukan hanya bicara tumbuh-tumbuhan, bicara biotik, tapi juga abiotik di sana dan juga manusia di situ. Sehingga lingkungan itu menjadi sabuk pengaman. Ketika kita energi dan mineral sebagai lokomotif, maka sampai mana kita bisa bergantung pada ini. Kalau misalkan kita pariwisata, pariwisata lebih sedikit Pak dampaknya terhadap lingkungan, tapi perencanaan wisata seperti apakah yang bisa kita lakukan agar kondisi lingkungan itu tidak terganggu. Nah, ini jadi pariwisata atau energi dan mineral sebagai lokomotif pembangunan desa atau daerah itu garis tengahnya yang membatasi, terutama desa ya, yang membatasi sampai mana perencanaan penggunaan pemanfaatan wisata atau energi mineral itu bisa diterapkan sebagai strategi pembangunannya itu adalah dari lingkungan hidupnya. Nah, jadi ketika pariwisata misalkan di sini menjadi lokomotif pembangunannya, maka kawasan pedesaan menjadi wisata yang lestari atau kerjasama antar desa yang memiliki potensi wisata yang sama atau bisa bekerja sama untuk mengembangkan suatu wisata itu bisa menjadi lestari. Lestari lingkungannya terjaga, masyarakat yang diberdayakan dan ekonominya maju. Itu. Nah, selain tadi strateginya apakah mau dari sektor khususnya sektor pertanian, mau dari tambang atau strategi yang mengembangkan dari sana, tapi di sini adalah fungsi teknologi sebagai penguat komunitas. Jadi pembangunan kawasan desa adalah kawasan pedesaan yang misalkan contohnya di sini adalah untuk wisata berkelanjutan. Atau misalkan untuk kawasan perdesaan pertanian berkelanjutan, kawasan perdesaan hutan rakyat berkelanjutan, kawasan pedesaan misalnya perikanan berkelanjutan, atau nelayan, kawasan pedesaan nelayan berkelanjutan. Apapun itu, di dalam perencanaannya, maka dalam perencanaan perlu yang namanya yang pertama adalah dialog. Nah, jadi ada tata pemanfaatan ruang partisipatif. Karena apa? Ketika merencanakan kawasan pedesaan seperti apa yang kita inginkan, itu perlu yang namanya perencanaan ruangnya. Pasti dilakukan pembangunan untuk infrastruktur pendukung dari perencanaan yang kita buat. Mau wisata, mau pertanian, mau kehutanan, mau perikanan, mau nelayan, atau tambang dan lain-lain, itu semua perlu namanya dialog, perlu namanya perencanaan ruang, sehingga perlu namanya dialog pembuatan ruang. Dan itu harus partisipatif, sehingga masyarakat desa itu, lagi-lagi selalu saya bilang di dalam kuliah ini, masyarakat desa merasa memiliki setiap perencanaan pembangunan yang ada di wilayahnya. Nah, kemudian, ini dilakukan pengembangan pusat pertumbuhan antar desa. Seperti tadi dibilang bahwa
selain fasilitatif masyarakat desa, bahwa pembangunan desa itu tidak hanya desa itu saja sendiri yang berkembang, perlu kerjasama antar desa. Oke, karena desa itu kan wilayahnya relatif sempit, kecil. Ketika dia fokus untuk wisata saja, oke, dan misalkan saja wisatanya adalah wisata mata air, jika ia tidak melibatkan desa-desa yang di sekitar, bisa jadi desa-desa sekitar itu tidak mau menjaga lingkungannya, tidak mau bekerja sama, sehingga mereka bisa saja menyebabkan mata air yang ada di desa kita yang dikembangkan sebagai wisata itu akan mata airnya jadi hilang, surut, tidak ada lagi. Nah, makanya selain itu, karena kondisi berdekatan dan saling memiliki kekeluargaan yang erat, maka dengan mengembangkan pertumbuhan antar desa, pusat pertumbuhan antar desa atau kerjasama antar desa itu bisa lebih memperkuat perencanaan wilayah yang kita harapkan di desa kita. Nah, selain ini adalah kondisi pemanfaatan ruangnya, perencanaannya, kemudian ini kerjasama antar desanya. Nah, ini jadi kerjasama antar desa itu apa? Selain memperkuat dengan desa-desa yang memiliki potensi yang sama, juga bisa bekerja sama untuk memperkuat perencanaan yang kita buat. Misalnya kita wisata, maka desa lain untuk yang tempat tinggalnya, rumah makannya, dan seterusnya. Nah misalnya kita pertanian, berarti nanti desa mana menjadi pusat pertanian untuk misalnya sayur apa, yang satunya di sayur apa, nanti ada desa yang sebagai tempat pengepulnya, nah dan seterusnya. Itulah yang namanya perencanaan antar atau kerjasama antar desa. Nah selain dua ini juga dibutuhkan penguatan kapasitas. Nah penguatan kapasitas ini apa? Perlu dilakukan kesamaan pemahaman kepada semua warga desa yang ada di suatu wilayah yang akan kita rencanakan. Serta selain warga desa yang ada di kita, maka juga warga desa yang ada di sekitarnya. Jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nanti misalnya desa A dia dikembangkan untuk wisata. Wisatanya di desa A, desa B ikut kerjasama. Tapi desa B itu karena tidak punya wisata, maka dia bagian misalkan tempat kulinernya. Nah, kalau tidak dibikin pemahaman yang sama bahwa dua desa itu bekerja sama tapi dengan kegiatan ekonomi yang berbeda, kalau tidak dibuat pemahaman maka bisa jadi nanti tadi itu konflik. Jadi nanti yang wisata kok marah-marah karena loh kita punya wisata kok yang makan di tempat orang. Nah, seperti itu misalnya. Kok tidurnya di desa samping, kenapa nggak di tempat kita sekalian? Nah, atau yang sebaliknya, kenapa kita bikin tempat tinggal, bikin tempat makan, tapi kok dukung wisata tempat desa A? Mengapa nggak kembangkan di desa B sendiri? Nah, dan seterusnya. Jadi pemahaman-pemahaman itu yang perlu dijelaskan. Selain rencana yang kita buat yang di sini tadi. Agar rencana itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Nah, nanti dari dialog ini akan muncul potensi dan kebutuhan pelayanan. Kenapa? Karena nanti masyarakat desa akan bicara, potensinya ini, kurangnya ini. Jadi perlu dibangun ini dulu ini. Nah, itu munculnya. Kalau dari sini nanti akan muncul yang namanya infrastruktur apa yang perlu dibangun. Nah, kemudian teknologi apa? Perlukah ini dibuat yang namanya pabrik? Perlukah tempat pengolahan? Perlukah dibangun tempat pengepul dan lain-lain? Terus biayanya gimana? Nah, di sini kerjasama. Apakah kita share dana desa yang kita punya? Bagaimana nanti hasilnya, keuntungannya seperti apa? Nah, itulah. Jadi perlu dilakukan dua itu agar muncul setiap potensi dan tantangan permasalahan yang ada di desa-desa itu, sehingga bisa direncanakan dengan lebih optimal. Nah, selain pendampingan, jadi proses penguatan pendampingan, jadi kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, itu berperan di dalam pendampingan dalam penguatan kapasitas ini. Jadi biar mahasiswa, para warga desa itu paham dan dibantu dengan soft teknologi, misalnya pemaparan, materi, pelatihan, dan seterusnya. Sehingga pemahaman masyarakat meningkat. Setelah meningkat, maka bisa dialognya dan pengembangan perencanaan antar desanya bisa optimal menghasilkan kawasan desa yang berkelanjutan apapun yang direncanakan.
Jadi itu kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan. Kalau itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.